sakit ya, lekas sembuh dan hadir kembali bersama kita di sini bersama-sama ya. Nah, sebelum belajar, Bapak ingin mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu, enggak? Nyanyi di sana di sana, kan? Nah, kita nyanyi dulu lagi lagu itu ya, supaya kita lebih bersemangat. Oke, anak-anak coba berdiri semuanya. Masih ingat yang selamat pagi? Oke, Pak. 1, 2, 3. Selamat pagi. Sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kita lebih bersemangat dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu. Di sini senang, nyanyi bersama-sama ya, siap? Siap. Oke, coba 1, 2, 3. Di sini senang. Dirubah. Berdiri senang, duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar mencari teman sampai gini, cari teman, berdiri senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Hari ini perhatikan, kita akan mempelajari bagaimana cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kehidupan dan bijak menggunakan literasi digital. Kalian yang ada di sini semuanya punya HP nggak? Punya HP nggak? Punya ya. Suka main game? Buka di media sosial, di game suka ada yang namanya hoax kan? Hah? Berita bohong. Berita bohong. Nggak ada ya. Nah, jadi pelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita itu bisa bijak dalam bergunakan teknologi. Misalnya, kalau kalian nggak bijak, misalnya ada temennya lagi pegang pisau nih yang kanan, temennya lagi pegang pisau atau pegang golok ya, mau ngambil daun pisang. Kalian bikin berita bohong gimana karena temennya disuruh mamanya nih ngambil daun pisang, kan bawa pisau ya, bawa golok. Nah, kalian bikin berita bohong, kalau nggak bijak gimana? Si Rizky bawa golok mau bunuh diri, kan itu berita bohong. Kalau kita nggak bijak akan membuat orang lain membuat buruk nama orang lain. Dari situ, jadi pelajaran ini kita akan lebih bijak. Misalnya, selain itu misalnya di WA, kalian punya WA nggak? Di WA misalnya ada berita yang belum jelas sumbernya, kalian nggak bagikan. Nah, padahal berita itu bohong. Nah, itu kan bukan cara yang bijak. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sih cara kita melihat berita, melakukan literasi digital yang baik dan benar. Nah, anak-anak perlu tahu di internet itu ibaratnya tempat sampah. Jadi kalau kita nggak memilih, maka yang akan masuk ke diri kita adalah barang-barang yang busuk juga itu masuk. Gitu kan. Jadi di internet itu seperti sampah menumpuk. Kalau kita nggak pintar memilih yang bagus, maka yang jelek-jelek itu akan masuk ke dalam diri. Makanya di sini
kita akan mempelajari hari ini yang namanya berpikir komputasional dan literasi digital. Jadi berpikirnya dengan logika, jadi nggak dengan prasangka, dengan ilmu pengetahuan. Misalnya ada yang update video, wah pohon ini goyang-goyang, nampaknya pohon ini ada setannya. Ya padahal pohon bisa bergoyang karena apa? Karena ada angin. Seperti itu. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, komputasional, kenapa bisa bergoyang? Karena ada angin. Kalau kita nggak berpikirnya rasional, wah ini pasti ada setan. Benar nggak? Iya makanya seperti itu ya. Anak-anak perhatikan ya. Yang pertama materi kita ini 4 langkah berpikir komputasional. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi. Jadi memecahkan masalah berdasarkan kecil-kecil, diperkecil dulu masalah. Misalnya ada masalah nih besar. Masalah itu bukan berarti hal yang membuat kita pusing ya. Masalah itu misalnya kalau kalian suka bebersih nggak di rumah? Nyapu atau membersihkan ruangan? Nyapu. Contohnya kalau ngomongin kita ngebersihkan ruangan, kalau ngebersihin ruangan itu biasanya di dalamnya ada apa aja? Nyapu ya. Terus ada misalnya buang sampah. Nah, kalian tahu kan? Nah, ini yang namanya berpikir dekomposisi dikecil-kecil dulu. Saya mau membersihkan ruangan nih, apa dulu yang akan saya lakukan? Membersihkan ruangan kan yang mulai. Yang pertama, ayahnya nyapu, ayahnya ngepel, terus saya mau jadi rusak, membersihkan, ayah membuang sampah. Sok, kira-kira mana dulu yang akan dilakukan? Buang sampah terlebih dahulu. Bebaslah menyapu dulu, membuang sampah ya. Nah, itu bisa buang sampah dulu, bisa nyapu dulu. Kan nggak mungkin nih mau bersihin ruangan kalian pel dulu baru bisa sapu. Kalau kayak gitu gimana? Akan kotor lah lagi. Baru habis dipel baru bisa sapu kan kotor ya. Tapi disapu dulu baru dipel. Nah, itu contoh cara berpikir komputasional. Terus kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola di sini mencari kesamaan dari berbagai masalah. Misalnya, kalian punya TV nggak di rumah? Punya. Punya HP? Punya. Coba cara main HP pakai TV sama nggak? Beda, tapi ada pola yang sama. Pasti sebelum cara menyalakannya tetap sama ya. TV. Yang pertama kalau TV mau nyala pasti harus ada sumber listrik. HP juga ketika mau menyala berarti harus ada baterai yang terisi di dalam baterai tersebut. Harus ada tombol power yang kita tekan baru si HP atau TV bisa menyala. Itu pengenalan pola yang sama. Terus kemudian yang berikutnya abstraksi, fokus pada hal penting yang jangan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Perhatikan, kalian kalau di rumah suka masak kayak perempuan? Suka masak gak? Coba, kalau masak itu selalu pakai bumbu. Misalnya menyayat bening, merah atau merah, perlu bumbu nggak? Perlu bumbu nggak? Wah yang saya masukin bumbu, perlu bumbu nggak? Perlu bumbu dong misalnya. Masako ya, masako teh berarti kan, nu penting teh masako na penyedap rasa atau rasa merekna. Penyedap rasa. Nah itu contoh yang namanya abstraksi. Jadi mengesampingkan hal-hal yang tidak penting. Misal badai masako, badai sedap, badai roh itu terserah. Nu penting penyedap rasa. Uya, garam. Garamnya yang penting merekna atau nabi barangnya. Barangnya badai garam bentuknya kasar, badai garam lembut, badai garam bentuknya kotaknya bebas. Yang penting asal rasanya asin. Ini dimaksud dengan abstraksi. Kami misalnya ketika kalian badai nyapu yuk, lu pentingnya sapu nah sapu nah badai garam lagi, baik nanti biasa jaganya nyapu kan. Terus yang terakhir setelah itu berpikir algoritma. Tahu algoritma? Algoritma teh langkah-langkahnya jelas dan berurusan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kami badai nyapu tadi, badai membersihkan rumah, kan langkahnya jelas. Disapu gelas, dibuang sampahnya, baru dipel.
Begitu juga nyayur teh bisa nggak kalau langkahnya kebalik-balik? Tidak bisa. Misalnya si sayuran nanti dipuluh belah, kakak dipotongan, kan kurang bagusnya. Ketika mau nyayur dari sayuran lah dipotongan, kakak di mana? Sesuai urutan yang benar. Itu namanya dengan algoritma. Terus kemudian yang kedua, literasi digital ada kemampuan menggunakan perangkat digital secara bijak, aman dan bertanggung jawab. Tadi Bapak disebutkan bijak, berarti itu saja yang informasi dikirim ke Batur. Misalnya kamu mendapat SMS ini, kalau nggak dikirim ke 5 orang kamu akan celaka dan 12 malam. Nah itu kan contoh-contoh tidak bijak. Langsung dikirim ke Batur 5 teman. Kalau enggak, kamu akan mendapatkan bonus pulsa 100.000, kirim ke teman. Ada link di dalamnya, ada link berbahaya. Eta contoh tidak bijak. Kalau kita bijak, kita saring dulu informasi yang masuk. Terus kemudian aman. Amannya kemana? Kita gampang mengunggah muka orang, identitas orang ke internet. Misalnya mengunggah ke akun 17 misalnya. Selfie lah muka orang, hati-hati anak-anak. Nanti muka kita bisa disalahgunakan untuk informasi-informasi yang tidak baik. Yang hati-hati. Ngomong yang menyangkut identitas pribadi kita. Terus kemudian bertanggung jawab. Misalnya agak difoto nenek jangan aja di HP nanti diunggah kage macam-macam. Tapi digunakan untuk hal-hal yang positif, hal yang baik. Baiklah anak-anak. Di kegiatan ini Bapak akan membagi jadi dua kelompok. Ini dua kelompok besarnya. Ini yang tiga kelompok Pak. 1, 2, 3 ya. Kelompok yang pertama akan Bapak kasih berita yang terdengar hoax atau bohong. Kelompok kedua akan Bapak kasih tugas untuk mengecek kebenarannya tentang berita hoax yang ada. Kemudian yang kelompok 3 sama akan mencari yang namanya berita hoax di HP kalian masing-masing. Bapak kasih waktu di kelompok ini 3 menit lah untuk berdiskusinya. Berdiskusi 3 menit. Kalian cari waktunya 3 menit ya, 3 menit diskusi. Kalau udah ketemu nanti soal diskusinya, diskusi ngariung ngumpul jadi satu.
Oh. Sudah anak-anak? Sudah? Oke. Mudahnya perhatikan karena waktu kita terbatas ya, jadi kita diskusinya presentasinya sudah selesai buat presentasinya. Sudah ya. Jadi untuk presentasi kita akan di pertemuan yang akan datang masih seputar diskusi berpikir komputasional dan literasi digital ya. Tadi Bapak lihat kelompok A sudah mendapatkan berita hoaxnya, kelompok C juga sudah mendapatkan berita hoax atau bohong, yang kemudian kelompok C sudah menemukan cara mengecek kebenarannya tadi menggunakan Google Fast Check ya, bagus sekali kerja kelompoknya. Nanti kalian siapkan untuk presentasinya ya, anak-anakku sekalian. Sekarang Bapak sampaikan nih bahwasanya coba kalian sebutkan, Bapak ingin tahu apa yang kalian pelajari dari pelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan informasi baru tentang pelajaran hari ini. Tentang berita hoax ya tadi ya, jadi kita harus bijak dalam memanfaatkan internet. Jadi nggak semua yang ada di internet itu adalah sesuatu yang benar, banyak juga sesuatu bohong, sesuatu yang tidak baik, yang apabila kita tidak bijak menggunakannya maka akan menjadi sesuatu yang menjadikan masalah untuk diri kita sendiri. Nah itu kan coba kalian tadi sudah tahu berpikir komputasional, tadi pemecahan masalah menjadi kecil-kecil ya. Ya coba pentingnya apa kita memecahkan masalah menjadi kecil-kecil? Supaya oke, supaya tidak mudah tertipu, supaya masalah lebih mudah diselesaikan ya, sesuai rujukan yang benar. Jadi kita memecahkan masalah itu sesuai dengan analisis yang baik dan benar. Terus terakhir anak-anak, mengapa kita itu harus berhati-hati dalam dengan berita yang ada di internet? Kenapa kita harus berhati-hati dengan berita yang ada di internet? Kenapa? Nanti kenapa kita harus berhati-hati dengan media yang ada di internet? Karena hoax ya, karena tidak semua berita itu benar. Kalau kita nggak berhati-hati nanti kita akan memakan berita bohong. Nanti kita dibodoh oleh berita. Nanti ada berita yang nggak benar kita sebarkan. Kita jadi orang yang kafir. Makanya kita sebelum di internet kita harus bijak dulu dalam menggunakan internet. Kemudian perhatikan anak-anak, terakhir ya pesan dari Bapak, berpikir komputasional itu membuat kita lebih terstruktur dan literasi digital itu membuat kita lebih bijak di dunia maya. Nah kemudian tugasnya dari Bapak itu selesaikan untuk bahan presentasi di pekan yang akan datang. Sampai ketemu Bapak Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.